aja kan anak teacher, sehat ya? Oke, alright my students. Today we will start our thematic lesson. Ya, kita mau melanjutkan pelajaran tematik kita. Tetapi sebelum kita lanjutkan, before we start about our lesson today, teacher want to invite you to pray with teacher first. Ya, teacher mau mengajak kamu untuk berdoa bersama-sama dengan teacher. So, let's fold your hands, close your eyes, and bow your head. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing. Now we want to start our study. Please bless and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Amen. Thank you. Okay, alright my students. Are you ready to start our lesson today? Ya, good job. Oke, baiklah anak teacher. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita akan belajar dari tematik 1C, subtema 3, pembelajaran 6. Hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020. Topik yang akan kita pelajari hari ini ada 3 ya. There are 3 things that we want to learn for today. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah menulis contoh kegiatan di sore hari. Yang kedua, menyebutkan contoh kegiatan baik yang kita lakukan di sore hari. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah membandingkan bilangan. Jadi 3 hal ini yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, menulis contoh kegiatan di sore hari. Yang kedua, menyebutkan contoh kegiatan baik di sore hari. Dan yang terakhir, membandingkan bilangan. Oke, now let's restart our lesson with the first topic ya. Kita akan mulai pembelajaran kita dengan topik yang pertama, yaitu contoh kegiatan di sore hari ya. Kita akan menulis kegiatan di sore hari. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan pada sore hari ya. Mulai dari belajar, membantu ibu, bermain dan lain sebagainya. Oke, supaya lebih paham, now let's open your thematic book page 80 ya. Coba buka buku tematiknya halaman 80. Sudah? Page 80 halaman 80. Sudah ya anak teacher? Oke, kita baca sama-sama ya. Follow teacher. Ayo menulis. Nina mempunyai kebiasaan pada sore hari. Nina suka membantu ibu pada sore hari. Nina juga suka bermain bersama teman-teman. Perhatikan contoh kebiasaan Nina di bawah ini. Tebalkan kalimat di bawah gambar. Buatlah cerita tentang kebiasaan Nina. Jadi, gambar di bawah ini adalah contoh kebiasaan yang Nina lakukan pada sore hari. Coba kita perhatikan pada gambar pertama. Apa yang sedang dilakukan oleh Nina? Nina membantu ibu menyiram tanaman. Sedangkan pada gambar yang kedua, Nina bermain lompat tali bersama teman-temannya. Sekarang kita akan membuat cerita tentang kebiasaan Nina ya. Coba kita buat cerita dari gambar yang pertama ini. Ayo, siapa yang bisa membuat cerita dari gambar ini? Ada nggak yang bisa membuat cerita dari gambar ini ya? Oke, teacher akan kasih contoh terlebih dahulu. Oke, teacher akan buat satu cerita dari gambar kebiasaan Nina yang pertama ini ya. Ceritanya adalah seperti berikut ini.
Pada sore hari, Nina membantu ibu merawat bunga-bunga yang ada di halaman. Ibu meminta Nina untuk menyiram bunga-bunga tersebut. Nina pun melakukan hal tersebut dengan senang dan gembira. Jadi, inilah contoh cerita yang teacher buat berdasarkan kebiasaan Nina pada gambar yang pertama ini. Kamu juga bisa membuat cerita dari kebiasaan Nina pada gambar yang kedua ini ya, bermain lompat tali. Kamu buat ceritanya berdasarkan gambar ini. Oke, tetapi kamu boleh kerjakan nanti ya, nah teacher. Sekarang kita lanjutkan dulu pelajarannya ya. Apa yang biasa kamu lakukan pada sore hari? Tuliskan pada kotak berikut. Iya, sekarang kita yang ditanya. Apa yang biasa kita lakukan pada sore hari? Apa yang biasa kamu lakukan pada sore hari? Apakah kamu bermain? Apakah membantu ibu memasak? Apakah mencuci piring? Apakah menonton? Apa yang kamu lakukan pada sore hari? Kamu boleh tuliskan pada kotak yang sudah disediakan di bawah ini. Teacher minta kamu tuliskan minimal 3 saja ya, 3. Minimal 3 kegiatan yang kamu lakukan pada sore hari. Kamu tuliskan di kotak ini. Paham ya anak-anak teacher? Oke, kita lanjut ya. Oke, now let's open your thematic book page 81. Coba buka buku tematiknya halaman 81. Teacher akan bacakan, kamu cukup dengarkan teacher saja ya. Ayo berdiskusi. Ayah dan ibu merawat dan menyayangi anak-anaknya. Anak harus menghormati ayah dan ibu. Anak harus menyayangi ayah dan ibu. Kakak dan adik harus saling menyayangi. Amatilah gambar di bawah ini. Ya, di sini dikatakan anak harus menghormati ayah dan ibu. Siapakah anak itu? Anak itu adalah kita ya. Kita itu termasuk anak. Jadi kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Kita juga harus menyayangi ayah dan ibu kita. Oke, di sini dikatakan anak harus menghormati ayah dan ibu. Anak itu termasuk kita ya. Jadi kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Kita juga harus menyayangi ayah dan ibu kita, ya. Kemudian ketika kita punya adik, punya kakak, punya abang, kita juga harus saling menyayangi, ya. Kemudian di sini ada menghormati. Menghormati itu maksudnya bukan seperti kita menghormat bendera ya, anak-anak teacher misalnya siap gerak, hormat gerak seperti itu ya, bukan. Tetapi menghormati itu dalam arti lain kita harus melakukan yang terbaik untuk orang tua kita, rajin belajar, membantu mereka, misalnya apalagi ya, misalnya dengan tidak melawan kepada mereka ketika kita disuruh kita lakukan seperti itu ya. Itulah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menghormati ayah dan ibu kita, untuk menyayangi ayah dan ibu kita, seperti itu ya anak-anak teacher. Jadi melalui pembelajaran ini teacher harap kamu bisa menyayangi orang tua kamu, kamu bisa menghormati orang tua kamu, dan kamu juga bisa menyayangi adik, abang, kakak yang kamu punya ya. Oke, sekarang amatilah gambar di bawah ini. Coba kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar Nina dan adik ketika mereka bermain di rumah ya. Oke, setelah kita perhatikan, kita lanjutkan. Nina dan Adi bermain pada sore hari. Mereka selalu menjaga kerukunan. Nina dan Adi juga mematuhi aturan di rumah. Apa yang harus dilakukan Nina dan Adi selesai bermain? Bicarakan jawabanmu dengan teman sebelah. Tuliskan jawabanmu pada selembar kertas. Ya, jadi ini adalah Nina dan Adi. Mereka sedang bermain di rumah. Setelah bermain, apa yang harus mereka kerjakan? Apa yang harus mereka lakukan? Apakah
ketika mereka selesai bermain, mereka langsung mandi? Apakah setelah selesai bermain mereka langsung menonton? Apakah selesai bermain mereka langsung ke kamar tidur? Atau apa yang harus mereka lakukan ketika mereka sudah selesai bermain? Ayo, apa? Iya, very good. Mereka harus merapikan kembali mainannya, kemudian menyimpan ke tempatnya. Good job, ya. Mereka, Nina dan Adi, harus merapikan mainannya, disusun kembali, kemudian disimpan ke tempatnya, ya. Sebelum melakukan aktivitas yang lain, mereka harus merapikan mainannya dulu dan menyimpan ke tempatnya. Oke, paham ya anak-anak teacher? Paham ya? Oke, good job. Sekarang kita akan belajar tentang membandingkan bilangan, ya. Kita akan belajar membandingkan bilangan. Coba buka bukunya halaman 82. Let's open your thematic book page 82. Halaman 82. Kita akan belajar membandingkan bilangan, ya. Kita baca sama-sama ya, anak-anak teacher. Ayo membandingkan. Ayah Nina pulang bekerja pada sore hari. Nina dan Adi menyambut ayah. Ayah membawa oleh-oleh permen dan biskuit. Nina dan Adi menerimanya dengan gembira. Ya, jadi ketika ayah pulang kerja, ayah membawa permen dan biskuit, ya. Kemudian Nina dan Adi menerima dengan senang hati pemberian ayah tersebut. Ayo kita perhatikan, ada 14 permen dan 12 biskuit. Jadi pemberian ayah itu ada 14 permen dan 12 biskuit. Ini adalah permennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 permen. Kemudian ada 12 biskuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Jadi kita mau membandingkan apakah permen itu lebih banyak daripada biskuit atau biskuit itu yang lebih banyak daripada permen, ya. Coba perhatikan, 14 permen lebih banyak dari 12 biskuit. 14 lebih dari 12. Dapat ditulis 14 dengan kita tulis dengan lambang seperti ini ya, anak-anak teacher. Ini maksudnya lebih dari 12. Jadi lambang seperti ini artinya lebih dari. Kemudian 12 biskuit lebih sedikit dari 14 permen. 12 kurang dari 14. Dapat ditulis 12 kurang dari 14. Kemudian jika tanda seperti ini adalah tanda kurang dari atau lambang dari kurang dari, ya. Isilah titik-titik dengan tanda lebih dari atau kurang dari, ya. Kita akan mengisi titik-titik ini dengan tanda kurang dari atau lebih dari, ya. Misalnya yang pertama 10 titik-titik 15. Ayo, 10 itu lebih dari 15 atau kurang dari 15? Jawabannya adalah kurang dari. Good job, kurang dari. Berarti tandanya seperti ini ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah 13 titik-titik 20. Jawabannya 13 kurang dari 20. Oke. Kemudian yang berikut 18 titik-titik 11. Jawabannya 18 lebih dari. Maka kita tulis lambang seperti ini. Oke. Kemudian 14 titik-titik 17. Ayo, jawabannya adalah iya, kurang dari. Berarti kita tulis lambang seperti ini. Oke, kemudian yang berikut
19 itu lebih dari atau kurang dari 16? Ya, lebih dari 16. Maka kita tulis lambang seperti berikut ini. Oke. Kemudian yang terakhir 12 itu lebih dari 14 atau kurang dari 14? Jawabannya adalah ya, good job. Kurang dari 14. Maka kita tulis tanda seperti ini. Oke, paham anak pijat? Paham ya? Bisa ya? Oke, good job. Now let's open your thematic book page 83. Coba buka buku tematiknya halaman 83. Di sini ada ayo berlatih nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Kamu boleh kerjakan ini. Kemudian kalau sudah selesai jangan lupa langsung kirimkan ke teacher ya. Jadi tugas yang kamu kirimkan hari ini ada 2 ya anak-anak teacher. Yang pertama adalah membuat cerita tentang kebiasaan Nina pada sore hari dengan gambar yang kedua yang ada pada buku tematik halaman 80 ya, membuat cerita berdasarkan gambar itu. Kemudian ayo berlatih yang terdapat pada buku tematik halaman 83. Oke, jangan lupa ya anak-anak teacher, kalau sudah selesai dikerjakan langsung kirimkan ke teacher masing-masing ya. Kirimkan ke teachernya masing-masing. Oke, paham ya anak-anak teacher? Bisa ya? Oke, alright my students, I think that's all about our lesson today. Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Dan teacher berharap kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas kita hari ini. Dan jika sudah selesai, jangan lupa kirim ke teacher masing-masing ya. Kirim ke teachernya masing-masing. Oke, alright my students, before we close our lesson today, sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, teacher mau mengundang kamu kembali untuk berdoa bersama-sama ya. So let's fold your hands, close your eyes and bow your head. Let's pray. Tuhan Yesus, berkati kami sudah siap belajar Tuhan. Tuhan berkati guru-guru kami yang sudah mengajar kami Tuhan. Tuhan berkati kami semua Tuhan, agar kami bisa menangkap pelajaran kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Thank you. Alright my students, see you next time and God bless you. Goodbye.